Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-6, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Oke, setelah flashback kematian Nyonya Oimitsu dan pertemuan antara Oiran Warabi dengan Iblis Musang. Di sini kita kembali lagi di kediaman Koyogoku, di mana di sini tempat Zenitsu menyamar. Namun di kediaman ini nampaknya banyak hal-hal yang terjadi dan membuat semua orang yang berada di kediaman ini merasa cemas. Itu dikarenakan hilangnya Nyonya Oimitsu dan Senko. Nah, di sini Senko yang dimaksud oleh tuan pemilik kediaman ini adalah Zenitsu. Lalu di scene selanjutnya kita bisa melihat Inosuke dan Tanjiro yang berada di atas genteng. Nah, di sini Inosuke menceritakan kejadian yang dia alami di rumah Ogimoto tentang bentuk iblis yang dia lihat. Lalu tiba-tiba Tanjiro mengatakan kepada Inosuke, kira-kira Usui dan Zenitsu akan datang ke sini untuk pertemuan rutin kita. Namun nampak mereka sadari, Usui pun tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau Zenitsu tidak datang. Inosuke yang nampaknya terkejut dengan kehadiran Usui secara tiba-tiba di sini mengatakan kalau Usui sangat mengesankan. Ia tidak pernah mengeluarkan suara, bahkan tidak ada angin yang berhembus. Lalu Tanjiro pun bertanya kepada Usui, apa maksudmu Zenitsu tidak datang? Nah, di sini Usui mengatakan kepada mereka berdua, kalau sepertinya aku membuat kalian berada dalam bahaya besar. Dan keinginanku untuk menyelamatkan para istriku telah membuatku melakukan kesalahan mental yang fatal. Dan keberadaan Zenitsu sekarang tidak diketahui. Dia berhenti menghubungiku semalam. Nah, lalu Usui memperingati Tanjiro dan Inosuke untuk segera pergi dari distrik ini, karena peringkat mereka berdua sangatlah rendah. Nah, jika iblis bulan atas di sini, kalian tidak bisa menghadapinya. Serta Usui beranggapan kalau orang-orang yang berhenti mengiriminya surat itu semua sudah mati, dan ia akan bergerak sendiri saja tanpa mengorbankan siapa-siapa lagi. Namun di sini Tanjiro tidak bisa menerima semua itu. Lalu Usui pun mengatakan kepada mereka lagi bahwa jangan malu untuk lari dari pertempuran. Pemenang itu yang bertahan hidup. Jadi jangan kacaukan kesempatan ini. Nah, seketika itu Usui pun lalu pergi. Mendengar perkataan Usui di sini, Tanjiro dan Inosuke nampak bingung. Lalu Tanjiro pun beranggapan kalau Usui tidak percaya dengan kita, karena kita anggota dengan pangkat yang paling bawah. Namun tak disangka Inosuke mengatakan kepada Tanjiro bahwa kita sekarang berada di peringkat Kanoe. Peringkat kita lebih tinggi sekarang, lebih tepatnya peringkat keempat dari bawah. Nah, di sini Tanjiro tambah bingung lagi. Dengan perkataan Inosuke tiba-tiba berbicara soal peringkat. Lalu Inosuke pun menunjukkan tanda di tangannya kepada Tanjiro dan menjelaskan kepada Tanjiro bahwa tanda ini muncul karena pembesaran otot dan merupakan jurus khusus yang disebut pengukiran Wisteria. Ini adalah simbol seorang pemburu iblis. Tanjiro yang merasa tidak tahu soal simbol ini dibuat terkejut oleh Inosuke. Nah, melihat Tanjiro yang nampak kebingungan dengan penjelasan Inosuke, di sini Inosuke mengatakan lagi kepada Tanjiro, bukankah tanganmu terasa gatal saat di Gunung Wisteria? Nah, di sini Tanjiro baru mengingatnya dan mengatakan tanganku memang terasa gatal, tetapi waktu itu aku sangat lelah dan aku tidak tahu hal ini. Nah, Inosuke yang merasa pintar dari Tanjiro di sini lalu memberikan semangat kepada Tanjiro. Lalu Tanjiro mengatakan, ya sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan itu dan meminta maaf kepada Inosuke. Dan berkata nanti setelah malam aku akan ke kediaman Ogimoto, tempatmu berada. Tunggu aku sampai aku datang, jangan bertindak sendirian. Karena hari ini aku akan menyelesaikan penyelidikan di kediaman yang menjadi tempat tugasku. Nah, Inosuke dengan wajah bengisnya tiba-tiba menarik pipi Tanjiro dan mengatakan, kenapa? Kan aku sudah bilang padamu bahwa ada iblis di tempatku. Jadi kamu harus ikut aku sekarang.
Nah, di sini Inosuke lalu memukul Tanjiro dan dia pun membuat keributan di atas genteng. Lalu Tanjiro mengatakan kepada Inosuke bahwa Usui mengamati dari luar kedai saat malam dan Zenitsu menghilang, serta iblis yang muncul di tempatmu bersembunyi. Kurasa ada jalan rahasia di dalam bangunan itu. Nah, mendengar perkataan Tanjiro di sini Inosuke pun berhenti memukul Tanjiro dan mengatakan, "Iya, soalnya di tempatku tidak ada iblis yang masuk atau keluar di kediaman." Lalu Tanjiro berargumen berarti ada kemungkinan besar mereka bekerja di dalam kediaman itu. Artinya mereka bergerak sepintar manusia. Mereka akan bergerak lebih hati-hati dalam membunuh manusia sehingga tidak ada yang menyadarinya. Inosuke yang menerima argumen Tanjiro di sini berpikiran begitu juga. Akan membutuhkan banyak waktu untuk membersihkan sisa pembunuhannya dan bercak darah tidak bisa hilang dengan mudah. Namun di sini Tanjiro dengan pemikirannya mengatakan kepada Inosuke bahwa ini adalah distrik malam. Ada beberapa hal yang memudahkan pekerjaannya, ada juga yang tidak. Mereka harus bekerja pada malam hari atau orang-orang di sini akan mulai curiga. Lalu Tanjiro pun di sini sangat yakin bahwa Zenitsu dan ketiga istri Usui masih hidup. Dan dia akan bergerak dengan pemikiran seperti itu dan menyelamatkan mereka semua. Nah, di sini Tanjiro juga menyuruh Inosuke untuk berpikiran sama sepertinya bahwa mereka semua masih hidup dan jangan mati dalam situasi apapun. Lalu di sini Tanjiro mengatakan kepada Inosuke, "Kau sependapat denganku?" Lalu Inosuke pun menjawab, "Semua yang barusan kau katakan adalah hal yang ingin kukatakan." Oke guys, di sini selanjutnya yang dimana kita berada di kediaman Tokito, tempat Tanjiro menyamar. Nah, di sini Oiran Koinatsu menyuruh kedua pelayan yang ada di kamarnya untuk pergi makan karena tidak ada hal untuk dikerjakan. Lalu seketika itu dua pelayan itu keluar dari kamar Oiran Koinatsu. Di sini Tanjiro tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Oiran Koinatsu, "Maafkan atas ketidaksopananku." Nah, maksud kedatangan Tanjiro di sini hanya untuk berpamitan kepada Oiran Koinatsu dan menyuruh Oiran Koinatsu untuk memberikan uang kepada tuan rumah dan lainnya karena atas bantuan mereka kepada Tanjiro. Namun di sini Oiran Koinatsu heran dengan pakaian yang dikenakan oleh Tanjiro. Nah, Tanjiro di sini mengatakan kepada Oiran Koinatsu, "Aku punya alasan sendiri untuk berpakaian seperti wanita. Tapi sebenarnya aku laki-laki." Namun di sini Oiran Koinatsu sudah tahu bahwa ia laki-laki dari sejak pertama melihat Tanjiro datang di kediaman ini. Tapi Oiran Koinatsu penasaran apa yang Tanjiro lakukan di kediaman ini. Lalu Oiran Koinatsu mengatakan kepada Tanjiro bahwa pasti kau khawatir dengan hilangnya Suma-chan. Nah, di sini Tanjiro dengan tegasnya mengatakan, "Iya, aku sangat khawatir. Itu tidak bohong. Aku akan menyelamatkan mereka yang menghilang." Lalu Oiran Koinatsu pun berterima kasih. "Aku sedikit lega sekarang." Lalu ia pun mengatakan lagi kepada Tanjiro bahwa aku juga akan pergi dari kota ini besok. Ada seseorang yang mau menikahiku. Aku sangat bahagia sekarang. Tetapi itu tidak bisa membuatku tidak bisa berhenti khawatir terhadap semua orang yang aku tinggalkan. Meskipun ada banyak insiden yang belum terpecahkan terjadi, aku tidak menyelidikinya. Dan Tanjiro pun mengatakan itu wajar kok, jangan khawatirkan itu, dan tersenyumlah. Namun di sini nampaknya Oiran Koinatsu tidak menginginkan Tanjiro untuk pergi dari kediaman ini. Nah, setelah Tanjiro berpamitan di sini, ia langsung meninggalkan kamar Oiran Koinatsu. Oiran Koinatsu yang nampaknya menyadari ada yang datang di kamarnya lagi dan mengira Tanjiro yang datang, dan ia pun berbalik sambil mengatakan, "Apa kamu melupakan sesuatu?" Namun hal yang buruk yang ada di belakangnya saat ini, yaitu iblis bulan atas yang bernama Daki. Lalu iblis bulan pun ini mengatakan kepada Oiran Koinatsu, "Ya, aku harus memakanmu sekarang agar aku tidak lupa, dan lagi pula malam ini adalah malam terakhirmu. Iya kan, Koinatsu?" Nah, Tanjiro yang masih berada di sekitar lokasi Oiran Koinatsu berpikiran bahwa matahari sudah mulai terbenam dan ia harus bergegas ke tempat Inosuke. Namun di sini Tanjiro juga mencium bau amis yang samar-samar dan beranggapan kalau ia mencium bau iblis dan lokasinya sangat dekat. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 7 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.